Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2021 yang keluar sampai dengan hari keempat. Kita akan membahas soal yang pertama, yaitu soal tentang listrik magnet. Sebuah partikel bermuatan listrik plus Q dan bermassa M pada bidang XY yang tampak pada gambar. Pada daerah itu terdapat medan magnetik homogen B searah dengan sumbu Z. Komponen kecepatan pada bidang XY adalah, dari gambar kita tahu bahwa partikel tersebut bergerak melingkar beraturan di dalam medan magnet homogen yang arahnya ke sumbu Z positif, Nah, jika kita tunjukkan dalam dua dimensi, sumbu Z positifnya kita gambarkan sebagai titik ya. Jadi menembus keluar bidang kertas. Karena bergerak melingkar beraturan, maka jika partikel di titik A misalkan, maka gaya magnetnya harus menuju pusat lingkaran. Jadi gaya magnetnya harus menuju pusat lingkaran, karena gaya magnet ini berperilaku sebagai gaya sentripetal. Jadi gaya magnetnya ke sumbu X positif dan medan magnet B-nya menembus keluar bidang kertas. Maka dengan menggunakan aturan tangan kanan, kecepatan partikel tersebut ditunjukkan oleh ibu jari dan dorongan telapak tangan menunjukkan gaya magnet. 4 jari yang dirapatkan arahnya menunjukkan arah medan magnet. Maka dari soal kita simpulkan bahwa kecepatan partikel tersebut searah jarum jam. Jadi di titik A kecepatan partikel tersebut ke atas. Ini V-nya. Searah jarum jam. Dengan besarnya kecepatan kita cari dengan menggunakan gaya magnet itu sama dengan gaya sentripetal, karena gaya magnet tersebut yang menyebabkan partikel bergerak melingkar beraturan. Gaya magnetnya ini sebesar Q VB sama dengan gaya sentripetalnya mv kuadrat per R. Kita coret V-nya ini tinggal 1, maka V-nya sama dengan QBR per M. Jadi kecepatan partikel tersebut adalah QBR per M dan arahnya searah jarum jam. Jadi jawabannya D. Berikutnya untuk soal yang kedua adalah soal tentang termodinamika ya. Gas ideal diatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap B Pascal dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan volume V1 sama dengan A meter kubik dan V2 nya sama dengan 4 V1. Dalam proses tersebut gas menyerap kalor sebesar titik-titik joule. Pada soal diketahui gasnya adalah gas diatomik dan memiliki N mol, kemudian tekanannya tetap, berarti ini isobarik, prosesnya isobarik, kemudian V1 nya A meter pangkat 3 dan V2 nya 4 V1, berarti ini sama dengan V2 nya sama dengan 4 A meter kubik. Kita menyelesaikan soal ini dengan menerapkan hukum 1 termo. Jadi hukum 1 termo. Hukum 1 termo ini menyatakan bahwa kalor yang diserap atau dikeluarkan oleh suatu sistem itu sama dengan delta U plus W. Dengan delta U ini adalah perubahan energi dalam, W merupakan usaha sistem. Karena pada soal usaha yang dilakukan pada proses isobarik, maka usaha gasnya sama dengan P dikali delta V, atau sama dengan P kali V2 dikurang V1, atau W sama dengan P nya ini B
dikali V2-nya 4A dikurang A. Maka W-nya sama dengan 3AB. Jadi usaha yang dilakukan oleh sistem karena W-nya positif, maka usaha yang dilakukan sistem itu sama dengan 3AB. Kemudian kita tahu bahwa energi dalam itu sama dengan F/2 nRT. F ini adalah derajat kebebasan, karena ini gas diatomik maka 5 F-nya, maka kita bisa tuliskan ini jadi 5/2 nRT. Atau karena pada gas ideal PV sama dengan nRT, maka kita bisa tuliskan U-nya sama dengan 5/2 P kali V. Maka delta U yang tidak lain adalah U2 kurang U1, ini sama dengan 5/2 P kali V2 dikurang 5/2 P kali V1 ya, karena P-nya tetap. Atau ini delta U-nya sama dengan 5/2 P dikali V2 kurang V1 sama dengan 5/2 kali B dikali V2-nya 4A kurang V1-nya A. Maka ini sama dengan 15/2 A kali B Joule. Ini delta U. Maka dengan menggunakan hukum satu termo, kita peroleh kalor gas ya, Q sama dengan delta U plus W, berarti 15/2 A kali B plus 3AB. Ini sama dengan 10,5 A kali B Joule. Jadi jawabannya A. Berikutnya untuk soal yang ketiga, yaitu soal tentang fluida statis dan fluida dinamis. Sebuah pipa U diisi cairan K dan L. Massa jenis cairan L 2 kali massa jenis cairan K dan massa jenis cairan K 1000 kali massa jenis udara. Ketika ujung atas pipa L ditiup mendatar dengan kelajuan V, tinggi kolom cairan pada K sama dengan HK dan tinggi kolom cairan pada L sama dengan HL. Dengan HK minus 2HL sama dengan H meter. Keduanya diukur dari garis A. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka V sama dengan, pada soal diketahui massa jenis cairan L, rho L sama dengan 2 rho K. Karena rho K-nya sama dengan 1000 rho, yaitu massa jenis udara, maka rho L-nya sama dengan 2000 rho. Ketika ujung atas pipa L ditiup mendatar dengan kelajuan V, jadi ujung atas pipa L ditiup dengan kelajuan V, maka tinggi kolom cairan pada K sama dengan HK dan pada kolom L sama dengan HL. Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep hukum Bernoulli dan hukum pokok hidrostatis. Hukum Bernoulli-nya berlaku pada ujung kedua pipa, misalnya ujung pipa K-nya titik 1 dan ujung pipa L-nya titik 2. Maka dengan menggunakan konsep Bernoulli kita bisa tuliskan pada titik 1 dan titik 2 berlaku P1 plus setengah rho P1 kuadrat ditambah rho G H1 sama dengan P2 plus setengah rho P2 kuadrat plus rho G H2. Karena kedua titik sejajar, maka H1-nya sama dengan H2. V1 sama dengan 0 dan V2-nya sama dengan V. Sehingga suku rho GH1 dan rho GH2-nya kita coret dan setengah rho V1-nya juga kita coret karena 0. Maka ini P1-nya sama dengan P2 plus setengah rho V kuadrat. Kemudian pada garis A, yaitu garis yang sejajar di permukaan atau pada cairan yang sama, yaitu misalnya titik A pada kolom pipa K dan titik B pada kolom pipa L. Maka karena sejajar dan permukaannya
cairan yang sama, di atas permukaan cairan yang sama, maka tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Tekanan di titik A itu adalah tekanan di ujung kolom pipa K, yaitu P1, ditambah dengan berat cairan di pipa K, yaitu rho K, ya, ditambah dengan tekanan akibat berat cairan, berarti rho K kali G kali HK sama dengan P2. Ini tekanan di ujung pipa L ditambah dengan tekanan akibat berat cairan di pipa L, berarti P2 ditambah rho L kali G kali HL. Nah, kita substitusikan P1-nya, maka menjadi P2 plus setengah rho V kuadrat plus rho K-nya kita ganti dengan 1000 rho dikali G-nya 10 kali HK sama dengan P2 plus rho L-nya 2000 kali rho dikali 10 dikali HL. P2-nya kita coret. Ini kita bisa tuliskan menjadi setengah rho V kuadrat sama dengan 20.000 kali rho kali HL dikurang 10.000 kali rho kali HK. Rho-nya kita coret nih. Maka kita bisa tuliskan setengah V kuadrat sama dengan 10.000 dikali 2HL minus HK. Karena HK minus 2HL sama dengan H, maka 2HL minus HK-nya ini sama dengan min H. Maka ini kita bisa tuliskan menjadi setengah V kuadrat sama dengan 10.000 dikali min H. Berarti ini HL. Maka ini kita bisa tuliskan menjadi V kuadrat sama dengan 20.000 kali min H. Tahu V-nya sama dengan akar dari 20.000 min H, berarti ini 100 akar min 2H. Jadi jawabannya A. Oke, berikutnya kita membahas soal yang keempat, yaitu tentang dinamika rotasi. Dua balok bermassa M1 sama dengan 2,0 kg dan M2 sama dengan 1,0 kg dihubungkan dengan seutas tali ringan yang bergerak tanpa selip pada sebuah katrol. Momen inersia katrolnya 0,01 kg per meter pangkat 2. Jika katrol berputar dengan percepatan sudut 25 radian per second kuadrat, jari-jari katrol adalah. Sistem M1 dan M2 dan katrol digambarkan seperti pada gambar. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok dan katrol. Untuk balok M1 yang masanya 2 kg, balok M2 1 kg, memiliki berat M1-nya 20 Newton, M2-nya 10 Newton. Pada M1 bekerja tegangan tali yang arahnya ke bawah, ke atas ya, T1. T2-nya yang bekerja pada M2 juga arahnya ke atas. Kemudian pada katrol bekerja gaya T1 arahnya ke bawah dan T2 juga arahnya ke bawah. Maka untuk massa M1 berlaku resultan F1 sama dengan M1 dikali A. Dengan A ini adalah percepatan sistem. Untuk balok M1 arahnya ke bawah, balok M2 arahnya ke atas, dan hubungan A dengan percepatan sudut yaitu A sama dengan alfa dikali R. Alfanya 25 ya pada soal, maka A nya sama dengan 25 kali R. Sehingga karena resultan F1 sama dengan M1 kali A, kita bisa tuliskan 20 minus T1 sama dengan M1 nya 2 dikali A nya 25 dikali R. Maka T1 nya sama dengan 20 kurang 50 R. Jadi T1 nya
20 kurang 50 R. Kemudian pada balok M2 resultan F2 sama dengan M2 kali A. Resultan F pada balok M2 yaitu T2 kurang 10 sama dengan 1 dikali A-nya 25R. Maka T2 nya kita bisa tuliskan sebagai 10 plus 25R. Kemudian pada katrol bekerja T1 dan T2 yang saling tegak lurus dengan jari-jari katrol. Maka momen gaya yang bekerja pada katrol terhadap pusat katrol, resultan torsinya sama dengan I kali alfa. Resultan torsi ini diakibatkan oleh T1 dan T2 dan jari-jari katrol. Maka resultannya sama dengan T1 kali R dikurang T2 kali R sama dengan I kali alfa. T1 nya kita substitusikan 20 minus 50R dikurang T2 nya 10 plus 25R dikali R sama dengan I nya 0,01 kali alfanya 25. Maka ini kita bisa tuliskan menjadi 10R minus 75R kuadrat sama dengan 0,25 atau 75R kuadrat minus 10R plus 0,25 sama dengan 0. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus ABC ya, yaitu R12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi dengan 2 kali A, atau sama dengan B nya sama dengan min 10, berarti min 10 plus minus akar min 10 kuadrat minus 4 kali A nya 75 dikali C nya 0,25 dibagi dengan 2 kali 75, berarti sama dengan 10 plus minus akar 25 ya, 100 kurang 75 berarti akar 25 maka 5 dibagi dengan 150. Ini R12, berarti kita dapatkan R1 nya bisa sama dengan 15 per 150 atau sama dengan 0,1 meter atau 10 cm, atau R2 nya sama dengan 5 per 150 atau sekitar 0,033 meter, sama dengan 3,33 cm. Jadi jari-jari katrol bisa sama dengan 10 cm atau 3,33 cm. Jawabannya C. Berikutnya kita membahas soal yang kelima, yaitu tentang efek fotolistrik. Pada suatu percobaan efek fotolistrik diketahui bahwa Hc per E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat minus 7 Joule meter per coulomb. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara potensial penghenti dan panjang gelombang foton percobaan tersebut. Efek fotolistrik terjadi apabila foton yang digunakan memiliki panjang gelombang kurang dari titik-titik nanometer. Terjadinya efek fotolistrik jika frekuensi cahaya yang datang atau frekuensi foton harus lebih besar dari frekuensi ambang logam F0, atau panjang gelombang foton yang datang harus lebih kecil dari panjang gelombang ambang dari logam. Pada soal ditanyakan lambda 0 atau panjang gelombang dari logam. Dan dari grafik diketahui bahwa potensial penghentinya V0 sama dengan 1,03 volt dan lambda atau panjang gelombang dari foton itu sama dengan 400 nanometer atau 4 kali 10 pangkat minus 7 meter.
Pada efek fotolistrik berlaku energi kinetik elektron K sama dengan energi foton dikurang dengan fungsi kerja logam. Energi kinetik elektron ini sama dengan muatan elektron dikali dengan potensial penghenti, sama dengan HF dikurang HF0. Atau kita bisa tuliskan menjadi E kali V0 sama dengan Hc per lambda kurang Hc per lambda 0 ya, karena C sama dengan lambda kali F, berarti lambdanya sama dengan C per F nya sama dengan lambda C per lambda ya. Nah, ini kita bisa tuliskan lagi menjadi V0 sama dengan Hc per E dikali 1 per lambda kurang 1 per lambda 0 ya. V0 nya 1,03 sama dengan Hc per E nya sama dengan 12,4 kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan 1 per lambdanya 4 kali 10 pangkat minus 7 kurang 1 per lambda 0. Ini kan sama dengan 1,03 dibagi dengan 12,4 kali 10 pangkat 7 sama dengan 10 pangkat 7 bagi 4 dikurang 1 per lambda 0 ya. Atau 1,03 bagi 12,4 itu sama dengan 8,306 kali 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 7 per 4 itu sama dengan 25 kali 10 pangkat 5 kurang 1 per lambda 0 atau 1 per lambda 0 sama dengan 166,9400 atau lambda 0 nya sama dengan sekitar 6,0 kali 10 pangkat minus 7 meter atau sama dengan 600 nanometer. Jadi agar efek fotolistrik terjadi, maka gelombang foton yang datang harus lebih kecil dari 600 nanometer. Jawabannya C. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-6, yaitu tentang gerak lurus. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jika X dalam tabel di samping menunjukkan posisi benda tiap saat T, kecepatan benda tersebut adalah titik-titik meter per second. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggambarkan terlebih dahulu grafik posisi terhadap waktu seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian kemiringan grafik ini menunjukkan kecepatan dari benda tersebut. V sama dengan gradien atau kemiringan grafik X terhadap T, gradien grafik S terhadap T, atau sama dengan tan theta sama dengan delta X per delta T. Kemiringan grafik X terhadap T ini kita bisa tunjukkan, kita mengambil segitiga seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka kemiringannya sudut tetanya atau tangen tetanya itu sama dengan delta X dibagi dengan delta T, dengan delta X nya ini adalah 7 dikurang dengan 4 sama dengan 3 meter, dan delta T nya adalah 4 kurang 2 second, maka jadi 2 second. Maka V nya sama dengan 3 meter bagi 2 second sama dengan 1,5 meter per second. Jadi jawabannya B.